Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini akan membaca konsep cabang yang ada di kerangka raga. Nggak tahu apakah ini memang sengaja informasi ini ada di akhir zaman atau sebelumnya informasi ini sudah ada pada zaman kenabian. Kita baca aja. Hari Kamis 9 Juni 2022. Dapatnya ya hari Kamis itu pukul 6.00 WIB. Ini namanya pekerjaan orang nganggur. Jam 6 nulis. Ya, ada pengalaman rohani. Mungkin nggak punya pekerjaan dunia. Jam 6 itu jam 6 pagi ya? Iya. Mungkin teman-temannya ya ada yang bangun, ada yang tidak. Daripada nganggur, jalan-jalan ke dunia lain. Kronologi. Saat ini saya sedang terhubung dengan Dewi Saraswati yang berada di Rumah Tikus, tempat inaugurasi khusus umat semesta. Saya mengajak Dewi Saraswati untuk membuka cabang konsep lagi. Saya menawarkan kepada Dewi Saraswati mau membuka cabang konsep yang mana. Dewi Saraswati menjawab, terserah mau membuka cabang konsep yang mana. Kemudian saya mencari list yang paling banyak belum terbuka adalah list cabang konsep dari robot. Kemudian saya menawarkan kepada Dewi Saraswati, apakah ini dalam kurung pemberi informasi tuntas? Kemudian Dewi Saraswati menjawab, ya boleh saja. Dewi Saraswati menengok ke belakang dan di pintu Rumah Tikus atau tempat inaugurasi khusus umat semesta ada Panglima Langit dan Bumi yang sedang merokok. Merokok orangnya. Biasanya kalau merokok bisa itu orang stres, bisa merokok mencari ide kreatif, ada merokok biar terhubung dengan dimensi lain, macam-macam. Ada yang merokok yang biar gaya. Nah, Panglima Langit dan Bumi ini merokoknya kayak apa? Ya nggak tahu lah, nggak diterangkan, nggak ditanya sama teman saya, ngapain hari ini merokok? Nggak sempat nanya ya gitu-gituan kali ya teman saya, kurang bercanda. Kemudian Dewi Saraswati menyampaikan kepada Panglima Langit dan Bumi, ayo berangkat. Kali ini mereka berangkat tidak dengan balapan lari. Oh, selama ini balapan lari. Oh, nggak sempat teringat kalau dia itu balapan lari. Suka lari kalau dapat informasi itu lari-lari ya. Oh iya. Sat. Kenapa nggak jeling. Ini sakti. Oh, kasihan ke teman saya kali ya. Teman saya kan nggak bisa jelang-jeling. Tapi kadang-kadang diikut jelang-jeling. Dia masuk ke salah satu pemeran yang di sana. Entah masuk ke Dewi Saraswati atau masuk ke PLB.
Namun mereka berjalan-jalan loh. Kali ini mereka berangkat tidak dengan balapan lari. Oh, tidak dengan balapan lari. Kenapa? Kali ini mereka berjalan aja. Tapi enak, ada bahasa yang begitu-begituan. Biar kita berpikir. Kali ini mereka berangkat tidak dengan balapan lari. Tapi selama ini balapan lari berarti ya. Namun mereka berjalan pelan dengan mengamati perkembangan alam yang ada di sekeliling. Ya, itu namanya bisa menikmati keadaan alam. Itu rasa syukur. Nek balapan lari ngerokoknya nggak enak. Makanya rokoknya masih enak sambil jalan-jalan. Dewi Saraswati nggak ketemu si Brahma. Kok jadinya pacaran sama PLB? Dewi Saraswati pun juga sempat mengode Tuhan yang ada di alam ketuhanan. Tak pikir menggoda. Kok centil amat sih Dewi Saraswati? Tuhan sampai digoda. Ternyata mengode. Seperti menyapa. Tapi teknik sapaannya seperti sebuah kode yang hanya mengangkat tangan kirinya. Sedang Panglima Langit dan Bumi hanya berjalan lurus ke depan. Konsentrasi ngerokok. Begitu. Belum sampai ke rumah komando, mereka telah masuk pada dimensi yang lain. Oh, sebelum sampai ke RK itu dia masuk ke dimensi yang lain ya. Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi sendiri kaget. Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi sendiri kaget dengan masuknya mereka berdua ke dimensi lain. Dewi Saraswati juga sedang bertanya-tanya. Tempat apakah ini? Tulisan ini dapat kerangka raga itu masih di RK atau sudah pindah ini? Masih di RK. Oh. Tanggal berapa ya? Oh iya, tanggal 9. 1 bulan yang lalu. Oh, begitu. Oh, masih di RK. Saya pikir nanti loh, berarti ada sosok di dalam. Padahal kerangka raganya sudah pindah. Nanti kita tunggu tulisan-tulisannya apakah dia nanti masih ke RK atau ke lantai 4 BU. Pindah tapi ada yang terjaga. Iya. Masuk ke Romi kali. Panglima Langit dan Bumi menjawab, apakah ini adalah sosok konsep yang mendahului kita? Mereka berdua masih melihat-lihat suasana sekeliling. Hingga Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi kemudian berhenti di bawah salah satu pohon. Sepertinya memang benar bahwa sosok ini dapat mendahului tujuan kita yang hendak membuka tentang dirinya. Respon Dewi Saraswati. Tiba-tiba Dewi Saraswati dikejutkan oleh sesuatu dan mengatakan, dia mengatakan, tiba-tiba Dewi Saraswati dikejutkan oleh sesuatu, dia mengatakan, dia siapa? Saraswati. Oh, tunggu. Kemudian dia berjalan ke arah sebelah kanan. Ternyata di sana terdapat sebuah pagar memutar. Iya, pagar memutar itu. Melingkar. Saya lupa pagarnya kayak gimana. Oh, lupa. Iya. Kata teman saya, dia lupa pagarnya memutar seperti apa. Nggak ingat. Makanya saya ini, tandanya saya membaca pengalaman rohani teman. Ternyata nggak ingat juga dia mengalami pengalaman rohani. Untung ditulis, coba nggak ditulis, hilang itu pengalaman.
Ya ini ditanya lupa. Ya, saya nggak ingat pagar memutar. Sebuah pagar memutar. Ternyata di sana terdapat sebuah pagar memutar. Stainless. Lupa pagar itu terbuat dari apa? Dor. Lupa, oke. Ternyata lupa saudaraku. Nggak apa-apa. Benar-benar lupa. Berarti dia terlalu banyak mengalami pengalaman rohani. Untung tadi ditulis. Coba nggak ditulis, boleh jadi suasananya juga lupa. Kayak apa? Dewi Saraswati mendekat ke arah pagar tersebut, disusul dengan Panglima Langit dan Bumi. Ternyata kami berada lumayan jauh di atas pemukiman penduduk. Kami seperti berada di atas menara. Akhirnya Dewi Saraswati memilih untuk angkruk-angkruk. Ngerti angkruk-angkruk? Duduk-duduk santai. Ada buknya enggak ya? Biasanya kalau angkruk-angkruk itu biasanya buk. Kakinya gantung. Enggak ada. Oh, berarti dia duduk di awan. Oh, di atas menara. Nah, itu lokasinya kan kayak di atas menara lah. Lihat pagar itu. Angker itu maksudnya itu nempel di pagar gitu. Oh, ayo. Oh, Agak duduk. oh angu-angu. Angu-angu. Ora angkruk-angkruk. Angu-angu Ya ya. angu-angu. Angu-angu. Wingi bahasa Jawa saiki akeh Jawa. Oh, iku jenenge nek wong ndelok mepet nane pager iku jenenge angu-angu. Kalau duduk di buk, ngerti buk? Iku jenenge angkruk-angkruk. Tengok-tengok. Iya anguk-anguk berarti akhirnya Dewi Saraswati memilih untuk anguk-anguk. Anguk-anguk lihat-lihat aja ya. Melihat-lihat di tepi pagar tersebut sambil menunggu informasi yang muncul dari alam tersebut. Seperti biasa, setelah menunggu adanya sebuah informasi, ternyata terdapat sebuah tulisan yang muncul di udara. Berarti tulisannya ini ada di udara. Disebabkan anguk-anguknya Dewi Saraswati. Ya kan anguk-anguk di udara ya. Coba Dewi Saraswati kalau duduk begini, mungkin tulisannya di sini. Tapi memang terpaksa harus anguk-anguk ini si Dewi Saraswati. Iya. Pertama kan nggak ada tulisannya, dia anguk-anguk dulu baru ada tulisan. Ceritanya begitu atau gimana? Iya kan? Tulisannya merespon angu-angu. Iya, akhirnya karena Dewi Saraswati mencari informasi, dia akhirnya dapat tulisan di udara. Soalnya Dewi Saraswati ingin mencari informasi. Ternyata di sana tulisannya tidak dinyana dan tidak dikira. Ada tulisan. Berapa baris? Jiro Lupatmo. Ada 5 baris. Ya. Ada 5 kan? Jiro Lupatmo. Seperti itu tulisannya dari udara hingga menuju ke tanah. Oh, gitu. Ada tulisan, tidak ada informasi. Bawahnya juga sama, tidak ada informasi. Tidak ada informasi sampai 5 baris. 5 baris baru dalam kurung sepertinya itu. Seperti itu. Oh, seperti itu tulisannya dari udara hingga menuju ke tanah. Itu ya tulisannya ya. Nah ini yang bawah ini. Lah ya, berarti bukan tulisan ya? Iya. Keterangan berarti Dewi Saraswati hanya merespon. Nya begitu. Sembari ini.
Dewi Saraswati hanya merespon. Dalam kurung sambil dia menunggu tulisan berikutnya. Baru muncul lagi. Apakah ada informasi? Sama. Tulisannya besar-besar. Apakah ada informasi? Apakah ada informasi? Apakah ada informasi? Ya, ada informasi. Informasi tidak akan habis. Lucu ya tulisan-tulisannya begitu. Saya nggak tahu kenapa ada satu pengalaman rohani yang seperti ini. Mungkin teman saya itu sudah kebanyakan membaca informasi. Sehingga dibikin-bikin seperti ini. Atau memang gara-gara pakai Dewi Saraswati, suka mencari informasi. Biar yang membaca dan mendengarkan perhatian. Oh, boleh juga. Masuk, cek perhatian. Tidak ada informasi. Apakah ada informasi? Ya, ada informasi. Informasi tidak akan habis. Apakah itu? Ngono. Ngono aja. Tambah penasaran nih. Oh, belum masuk ke tulisan yang banyak ya? Oh iya, informasi tidak akan habis. Oh, ini mau saya habiskan kok. Ternyata masih ada banyak tulisannya. Gak apa-apa ketok. Oke, dari tulisan yang besar, kapital tadi di bawahnya tulisannya sudah biasa. Kalau ini menjorok ke sana, tapi tulisan ini nggak mau menjorok, nggak tahu, nggak sama ini. Yang satu menjorok, yang satu tidak. Yang salah ini yang ngedit atau gimana tulisannya ini? Oh, bukan Saraswati yang bikin itu. Udin. Yang edit siapa? Oh. Ini. Oh, aplikasinya yang salah. Oke. Aplikasi. Aplikasi bisa salah. Oke. Ya, yang penting kan orang-orang kan terdengar. Masih tulisannya sama kok. Masih sama kok. Makanya ini tandanya saya itu membaca. Sini beda, sana beda. Sini nggak ada di sini. Oke, masuk ke tulisan. Kalian datang adalah sebuah informasi. Lucu ini, ada sebuah tulisan. Tulisan merespon siapa yang datang. Kalian datang adalah sebuah informasi. Informasi apa? Ya datangnya mereka-mereka itu. Dewi Saraswati, terus PLB mungkin ya. Atau teman saya yang masuk di Dewi Saraswati atau ke PLB nggak tahu. Kan nggak ada keterangannya, teman saya nggak disinggung di tulisan itu. Cuma kalian datang berarti ada 3 orang. Tadi 3 orang yang datang. Menurut tulisan itu, kalian datang adalah sebuah informasi. Kalian tidak datang juga bisa dikatakan sebagai informasi. Iya, betul sih. Ramadhani hadir. Udin goib. Nah, kan ya informasi semua itu. Iya, informasi kalau Udin nggak masuk kelas. Tuhan dapat terlihat adalah
sebuah informasi. Tuhan tidak terlihat juga sebagai informasi. Ini artinya ada informasi Tuhan yang dapat terlihat dan ada informasi Tuhan tidak dapat terlihat. Jika ada orang yang mengatakan Tuhan tidak dapat terlihat, itu juga informasi. Tuhan dapat terlihat, itu juga informasi. Berarti ada banyak informasi, yang benar itu yang mana? Ya, yang jelas Tuhan dapat terlihat adalah sebuah informasi, itu kebenaran bagi yang tahu tentang Tuhan dan melihat Tuhan. Tuhan tidak terlihat juga sebagai informasi bagi mereka yang tidak pernah melihat Tuhan. Itu informasi. Berarti dirimu yang tidak tahu tentang Tuhan itu juga informasi. Dirimu yang tahu tentang Tuhan itu juga informasi. Jadi langsung jangan mengambil kesimpulan. Ketika ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak bisa ditemui, informasi. Tapi apakah seperti itu? Coba kamu berjalan lagi, ketemu orang, Tuhan itu bisa dilihat. Kemarin saya lagi di restoran sama Tuhan, makan-makan di sana. Loh, betul itu? Betul. Ada jejak di sana. Jejak duduknya Tuhan. Ya, itu juga informasi. Jadi informasi jangan ngambil hanya satu orang saja. Tapi itu semuanya benar. Ketika kamu tanya orang yang tidak pernah melihat Tuhan, kamu tanya Tuhan di mana? Enggak tahu. Tuhan itu ada? Enggak tahu. Lah kamu dicipta oleh siapa? Bapak ibu saya. Ya, benar juga. Orang itu informasi itu. Tuhan memberikan informasi, maka akan muncul informasi baru. Jadi pada zaman Nabi Muhammad Tuhan memberikan informasi. Zaman akhir Tuhan juga memberikan informasi. Apakah sama informasi pada zaman Nabi Muhammad dengan zaman sekarang? Apakah sama? Ya boleh jadi sama, tapi kata-katanya beda. Boleh jadi beda, tapi tujuannya sama. Ya terserah Tuhan. Tuhan mau berkreasi, berinovasi untuk mengatakan, memberikan informasi dengan caranya, terserah Tuhan. Kalian memberikan informasi, maka akan muncul informasi baru. Informasi itu selalu mengalir dan tidak dapat dihentikan bila masih ada kehidupan maupun ketiadaan. Informasi itu terus mengalir, tidak bisa dihentikan, apakah itu masih ada kehidupan atau tidak. Tetap ada informasi. Dalam tiada, sungguh banyak sekali informasi. Loh, baru tahu ini. Dalam tiada, sungguh banyak sekali informasi. Walaupun tidak mudah untuk mendapatkan informasi. Kalau kamu kepingin tahu informasi, maka beradalah dalam ketiadaan. Maka kamu akan mendapatkan banyak informasi. Ketika kamu berada dalam ketiadaan, kamu akan mudah membaca yang ada. Karena kamu bisa memasuki keseluruhan yang ada. Kalau kepingin pinter, masuklah ke alam ketiadaan. Maka kamu akan mendapatkan banyak informasi
di sana. Informasi membantu mengembangkan diri kita. Karena informasi adalah sebuah sinar juga. Oh, informasi itu ternyata sebuah sinar. Dan itu bisa membantu mengembangkan diri kita menjadi baik atau menjadi buruk. Dia adalah ilmu. Berarti informasi itu adalah ilmu. Nek kamu kepingin mendapatkan pengembangan diri yang lebih baik, maka banyaklah mendapatkan informasi. Karena informasi itu sebuah sinar. Karena informasi itu juga adalah ilmu. Makanya cocok dengan bahasanya Rasul. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya atau sinar. Gitu. Cocok itu ternyata tulisannya. Teman saya waktu itu berpikir enggak, loh. Oh, bahasanya dengan bahasa yang lain. Ya. Kita memang seharusnya punya bakat untuk menghabis tuntaskan sebuah informasi. Memang bakatnya harus bakat pengangguran. Tadi kan nulisnya jam 6 pagi. Iya, bakat pengangguran berarti ya. Kita memang seharusnya punya bakat untuk menghabis tuntaskan sebuah informasi. Karena informasi itu suka untuk dihabiskan. Informasi selalu menantang diri kita untuk menghabiskan dirinya. Baru tahu ya, informasi suka menantang dirinya untuk dihabiskan dirinya. Nggak pernah habis memang informasi ya. Kalau di atas tadi tulisannya, informasi itu tidak akan pernah habis. Piye manake informasi? Yang manake informasi itu kayak apa ya? Nggak pernah habis ya. Iki lebih dari barangi kucing Pak Mus ya. Nek wong di anak karena pakai kawan ngomong ya. Ya, hanya saya dan Pak Mus saja yang sama-sama paham. Itu informasi. Iya, ini hanya orang-orang yang jorok aja yang bisa paham. Otak-otak jorok. Walau terkadang informasi itu rumit, namun dia sangat bahagia apabila dia ditunggu. Masalah informasi itu ternyata bisa bahagia juga kalau ditunggu-tunggu sampai kepada orang yang mencari informasi. Ya, namun dia sangat bahagia apabila dia ditunggu kedatangannya. Karena informasi itu juga sahabat kita. Oh, informasi itu sahabat ya? Kenapa kita marah-marah dengan sahabat kalau ada informasi? Contoh yang marah-marah. Itu orang, waduh, wah, susah banget kalau dibilangin. Kan informasi. Siapa itu? Itu. Nah, itu dapat informasi kok marah-marah. Padahal informasi itu adalah sahabat. Ngapain marah-marah? Diingatkan, informasi itu adalah sahabat. Sinta orangnya ya ya begitu. Telepon Sinta. Nah, informasi itu adalah sahabat kita yang dapat memberikan arahan kepada kita. Oh, arahan. Dan yang dapat memberikan pegangan terhadap jalan hidup kita. Wah, informasi yang bagaimana ini yang katanya baik ya, yang nggak membuat kita marah-marah ya.
Ya. Berarti kalau ada informasi di akhir zaman, jangan pernah marah, jangan disalah-salahkan. Informasi itu sahabat. Maka ketika ada buku yang turun di akhir zaman, diterima aja karena itu adalah sahabat kita. Jangan dimarah-marahin. Itu tulisan kayak di alam fantasi aja. Ngapain juga ikut-ikutan tulisan gituan. Gitu. Sekolah alam, apa itu sekolah alam? Apa? Ya gak apa-apa. Belum bayar. Ya gak apa-apa emang. Kita akan mencerna baik-baik dengan informasi. Tulisan hilang dan menunggu lagi. Informasi tambah jelas. Nah, ada tulisan lagi. Wah, iku nek ndelok wetenge gede berarti akeh informasi di dalamnya. Iya. Walaupun rumit. Oke, judulnya informasi luar. Dalam kurung, informasi yang ada di luar tubuh raga. Informasi luar sangat banyak. Beraneka ragam. Terkadang dapat disinkronisasi. Juga terkadang tidak dapat tersinkronisasi. Kayak apa ya? Ada informasi yang tidak tersinkronisasi. Terkadang dapat disinkronisasi, juga terkadang tidak dapat tersinkronisasi. Disebabkan karena belum mahir untuk mencerna sebuah informasi dengan baik. Ya kayak itu. Tuhan tidak bisa dilihat. Kamu terima aja, tidak kamu cerna. Itu siapa itu yang nyampaikan? Orang itu suka berpikir jasmani atau rohani. Oh, ternyata orang itu cuma berpikir jasmani. Pantesan orang itu tidak pernah melihat Tuhan. Orang itu tidak pernah melakukan perjalanan rohani. Pantesan dia ngomong begitu. Nah, itu dicerna. Jangan langsung diterima. Itu ulama, doktor, profesor doktor, tanya dulu apakah dia pernah melakukan perjalanan rohani atau tidak. Walaupun itu doktor, menguasai ilmu agama, dia tidak pernah melakukan perjalanan rohani, informasinya dari profesor doktor perlu dianalisa. Jangan dipercaya begitu saja. Wong kadang-kadang dari dokter ya bujuk-bujukan. Ya, sekolahnya gak bujuk-bujukan. Kena titel aja sudah percaya sama orang seperti itu. Sopo sing dokter? Oh, gak ada. Mbak Sule sampai S2, Pak Mus S2. Oh, aman. Ya itu, dianalisa. Oh, S2 juga bisa menganalisa. Dilihat pola pikirnya kayak apa. Dia dibingungkan oleh dunia atau tidak. Dia mempunyai perjalanan rohani atau tidak. Dalam kurun 24 jam itu 50% hidupnya di dunia rohani. 50% nggak mau dikendalikan oleh dunia. Loh, apa bedanya ya? Sama ya. Mau dikendalikan. Iya. 50% selalu melakukan perjalanan rohani. Yang 50% tidak mau dikendalikan oleh dunia. Selalu merenungkan dirinya.
sebagaimana dirinya direnungkan. Dirinya merenungkan apa? Dirinya selalu berenung. Bagaimana hidup ini seharusnya. Begitu. Ternyata menemukan sebuah perenungan, oh, saya berada di bumi. Ternyata sudah dikonsep sebegitu rupa. Hanya masuk ke jamaah Tuhan dan selalu bermanfaat kepada alam semesta dan seisinya. Oh, itu yang 50%-nya. Ada nggak orang yang seperti itu? Nampak listrik sudah waktunya datang bayar. Apa? Masa nggak bisa, nggak ada uang lagi, mesti bingung. Waktunya anaknya sudah bayar sekolah, nggak ada uang. Nggak ada uang loh ya, garis bawah, nggak ada uang. Mesti bingung. Ini ya informasi atau bukan ya? Oh ya informasi. Iya. Berarti ada yang belum mahir untuk mencerna sebuah informasi dengan baik. Bagian tubuh kita sebenarnya diberikan organ-organ yang dapat menerima informasi. Berarti mesti ini gak enek mau goblok ya. Mestinya. Itu bagian tubuh kita sebenarnya diberikan organ-organ yang dapat menerima informasi. Iya, yang dapat menerima informasi. Cuma bagian tubuh yang mana? Kemudian dia akan melatih diri untuk melakukan pengolahan. Yang mana itu dianya itu? Ya di organ tubuh yang mana? Akhirnya dia akan membantu kita untuk berkembang. Nanti tanya kepada tubuhmu, tubuh yang bisa mengolah informasi, yang mana? Biar saya nggak lola menerima pelajaran-pelajaran dunia atau pelajaran rohani. Itu nanti tanya di tubuhmu. Akhirnya dia akan membantu kita untuk berkembang. Kalau nggak berkembang berarti ada bagian tubuhmu yang sulit mencerna informasi dan belum teraktivasi. Memang perlu melatih untuk melakukan pengolahan terhadap informasi luar. Perlu melatih untuk mencerna informasi baik-baik supaya terambil inti informasi yang bijaksana. Makanya kalau dapat informasi diolah, dicerna, diolah sampai menemukan inti informasi dan inti informasi yang benar-benar itu mengandung kebijaksanaan. Jangan sampai kamu menemukan informasi barusan diberikan kata clue. Itu si R, wes sudah berkembang. Romadhoni. Gitu. Pikirannya kotor semuanya orang-orang ini. Saya bilang, iya, itu si R itu Romadhoni. Iya, iya betul. Itu. Sampai menemukan, itu mau dengarkan dulu informasi. Baik-baik sampai menemukan inti informasi dan mengandung kebijaksanaan. Iya. Makanya jangan rasamu jangan sampai menentukan informasi itu yang tidak mengandung bijaksana. Tenang, dengar nama R, santai aja. Oh, ternyata robot ini punya cabang konsep. Begitu. Iki maca model apa ngene iki?
Gara-gara dijajani Pak Mus yang jelas sih. Itu masuk informasi. Banyak yang dapat mengeluarkan informasi dalam kurung di balik alam yang ada pada raga. Sumbernya sangat bermacam-macam. Pengembangan dan pemahamannya juga bermacam-macam loh, ini baru tahu. Pengembangan dan pemahamannya juga bermacam-macam. Tidak selalu informasi yang ada di luar bersumber dari Tuhan. Oh, baru tahu ya. Tidak selalu informasi yang ada di luar bersumber dari Tuhan. Manusia, tumbuhan, hewan, jin, iblis, dan makhluk lainnya dapat menciptakan informasi. Ya kan? Nah, misalkan manusia, ternyata di dalam tubuh manusia itu ada sesuatu yang banyak kamu cari di sananya. Setiap tubuh manusia itu mengandung uang. Kamu bisa melihat hidungnya, itu bisa mengandung uang kalau kamu pelajari. Kamu bisa lihat tenggorokannya, itu juga mengandung uang. Lihat giginya, apa itu? Bisa nyambung itu, mengandung uang. Itu mengandung uang. Setiap tubuh manusia, makanya ada dokter gigi atau THT, dokter mata, ya sampai kesuburan rambut itu penuh dengan uang-uang. Makanya manusia itu adalah sumber inspirasi mencari uang. Tumbuhan itu ada banyak informasi. Ada zat apa yang terkandung di dalamnya? Bunga telang. Bunga telang. Hewan itu ada banyak informasi, itu bisa menciptakan informasi. Jin, iblis itu juga bisa, dan makhluk lainnya dapat menciptakan informasi. Nah, makanya kita harus mencerna baik-baik sumbernya dari mana, manusia atau Tuhan, tumbuhan atau Tuhan, hewan, jin, iblis, dan lainnya. Kalau kitab-kitab yang ada di bumi itu sumbernya dari mana? Manusia, berarti itu bukan informasi Tuhan, informasi dari manusia. Wah, itu buku yang sudah ditulis oleh jin, tapi sudah masuk ke dunia manusia. Dan karena tulisannya sangat menarik, lebih dipelajari. Itu buku jin. Yang ngarang adalah Syekh Jin bin Iblis. Yuk, enggak apa-apa. Tapi ada iblis yang bisa memberikan informasi yang terbaik. Jin juga memberikan informasi. Itu cerna baik-baik. Boleh jadi ilmu-ilmu dari jin, dari iblis, dari setan, dari manusia, dari hewan, dari tumbuhan. Kamu belum tahu bagaimana hewan menciptakan tulisan, menciptakan buku, menciptakan informasi. Padahal coba kalau kamu lihat si sapi. Itu kan dia menciptakan informasi. Nah, sekarang kan si sapi memberikan satu informasi tentang PMK. Penyakit mulut dan kaki. Loh, memberikan informasi. Ah, sing sapi sing kecapan ae. Sing kecapan ae. Ternyata sapi itu bisa nandon makanan di sininya ya. Engko lak ditokno meneh engko kecapian gitu. Nah, begitu. Makanya kan ya itu berarti bisa menciptakan
informasi. Lon untune kawat. Soalnya gak tau man balung masalahnya. Jadi jenek menungso ya. Wes balung kremes. Padahal untungnya tidak sekuat apa? Untunya sapi. Makanya nek kamu kepin kuat pakai untu sapi. Engko sing iku engko golek merotoli untune sapi sik bareng engko disambung. Iya, ngapain juga ya? Kita teruskan. Hal itu bukan berarti terjadi sebuah ketimpangan informasi atau disebut informasi yang tidak benar, walaupun itu diciptakan oleh manusia, tumbuhan, hewan, jin, iblis, dan makhluk lainnya yang menciptakan informasi. Informasi tersebut bukan informasi yang menghasilkan sebuah ketimpangan. Mungkin kalau kamu cerdik, bisa menemukan satu titik kebenaran di sana. Hal itu bukan berarti terjadi sebuah ketimpangan informasi atau disebut informasi yang tidak benar. Hanya saja informasi tersebut dilihat dari sudut pandang mana, dengan tujuan apa, dan dilatar belakangi sebab faktor apa. Untuk cepat memahami sebuah informasi, maka jadilah ciptaan yang bijaksana. Gitu. Kamu dapat informasi apapun, jadi dirimu yang bijaksana. Gak gampang nyala-nyalano uang sing diceritakan. R. Robot, Romadoni, Romelan, Rasima, Rima, apa meneh? Rizki, Rope, Rizka. Apa lagi? Rokta. 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 Okta, Pak Mus. Rudi, ya. Gitu. Rudin. Oh, Nasrudin. Oh, celukane Rudin. Salah satu dalam ajaran kebijaksanaan, kita dilatih untuk menjadi penghuni yang dapat menjadi seorang pendengar yang baik. Itu ajaran kebijaksanaan ternyata ya. Menjadi pendengar yang baik. Iki kok nyeritakno hal yang podo. Iku podo bareng dirungokno ngene. Dia lupa saya menceritakan, dia cerita lagi ke kamu keempat kalinya. Keren. Ya, itu kan menjadi pendengar yang baik, latihan. Untuk menjadi bijaksana seperti itu. Iku saking jengkele. Kok ngene sih? Kamu orang yang ke-6 kalinya menceritakan yang sama. Oh, enggak tahu, Bah. Tak pikir belum. Kan, Bah, sudah diceritain yang beginian, Bah. Apa itu? Itu loh. Oh, belum. Tentang R itu sudah, Bah. Apa? Rope ta, robot ta, Romadoni ta? Romi. Rokok. Belum. Ya, pokoknya itulah. Kalau ada ajaran kebijaksanaan baru tahu kebijaksanaan itu berupa ajaran. Menjadi pendengar yang baik. Di alam kebijaksanaan itulah. Di alam kebijaksanaan itulah informasi dapat terolah. Berarti kalau kamu untuk mendengarkan informasi harus ada di ruang kebijaksanaan. Di sana minimal.
ada pelajaran apa tuh? Nah, begitu. Itu kayak Nah, biar otomatis informasi akan terterima dengan cara bijaksana. Karena di ruang informasi itu, di ruang kebijaksanaan, informasi dapat terolah menjadi bijaksana. Tidak dapat kita menyimpulkan suatu hal. Kita akan menganggap sebuah informasi adalah sebuah hal yang dapat mendewasakan kita. Nah, itu ajaran informasi. Ya, ajaran kebijaksanaan. Ajaran kebijaksanaan salah satunya apa? Tidak menyimpulkan tidak dapat kita menyimpulkan suatu hal. Jadi jangan menjadi kebenaran mutlak. Ya, kita menganggap sebuah informasi adalah sebuah hal yang dapat mendewasakan kita. Informasi dari Tuhan belum tentu dapat diterima dengan bijak. Informasi dari Tuhan belum tentu dapat diterima dengan bijak. Soalnya kadang-kadang Tuhannya berkata-kata yang aneh-aneh. Kadang-kadang nggak sampai bijak. Tapi kalau kamu sudah masuk ke alam bijaksana, kamu bisa mengolah informasi apapun, bentuknya apapun, suaranya bagaimanapun, nadanya sekeras apapun, itu akan terolah dengan bijak. Manakala kamu mengolahnya di alam kebijaksanaan. Bahkan Tuhan sendiri juga melatih sebuah kebijaksanaan. Tuhan logik melatih, bro. Tuhan juga melatih sebuah kebijaksanaan. Informasi dari Tuhan dapat tersempurnakan dengan jiwa bijaksana. Tidak hanya Tuhan, informasi dari segala sumber lebih mudah terserap kepada mereka-mereka yang mengedepankan kebijaksanaan. Semoga Tuhan memahami, semoga ciptaan menyikapi. Tulisan hilang dan menunggu lagi. Ada judul informasi dalam huruf kapital. Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya main-main aja, saudaraku. Ya. Dan semoga ilmu yang didapatkan oleh teman saya, mungkin ini masih perlu kita ambil pelajarannya. Apapun informasi yang didapatkan oleh teman saya, ini bisa menyadarkan diri kita menjadi seorang yang bijak untuk menerima segala informasi. Salam bahagia, salam damai. Keselamatan semoga atas kalian semua.